Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat antikor, sahabat anti korupsi dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Suranto, saya dari selaku auditor di Inspektorat Kabupaten Siluma. Pada kesempatan ini, selama beberapa menit ke depan, izinkanlah saya untuk sharing informasi, menyampaikan materi penyuluhan terkait atau berkenaan dengan anti korupsi. Adapun tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun sikap dari kita semua sahabat antikor, khususnya yang menyaksikan video ini terhadap anti korupsi. Suara alto milik perempuan. Saya Suranto izin menyampaikan penyuluhan. Ikan lele enak digulai. Tidak bertele-tele, mari kita mulai. Beraksi perangi korupsi. Sebagaimana diketahui bahwasannya Indonesia memiliki impian yang ingin diwujudkan pada kurun waktu 2015 hingga 2045. Sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi melalui visi Indonesia 2015-2045, yaitu bahwa sumber daya manusia Indonesia, kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Dan masyarakat Indonesia akan menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Indonesia akan menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Dan yang terpenting, bahwasannya masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. Hingga semuanya segera terwujud. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Bukan merupakan hal yang muluk-muluk impian tersebut, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya, negeri yang penuh dengan kekayaan. Potensi banyak terdapat di Indonesia, diantaranya potensi sumber daya alam dengan wilayah yang kaya, berada dalam posisi silang jalur perdagangan dunia. Indonesia berada di antara jalur lintas dunia, benua Asia dan benua Australia, juga berada dalam perlintasan jalur perdagangan laut, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Sumber daya manusia tidak kalah pentingnya. Dengan banyaknya secara kuantitas, sumber daya manusia diharapkan akan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki untuk kemakmuran bersama. Di potensi sejarah kita ketahui tidak bisa dilupakan bahwasannya lebih dari 3,5 abad kita dijajah, kita mengalami penjajahan. Saatnya kita bangkit saat ini setelah merdeka untuk kita sama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam guna kemakmuran masyarakat Indonesia. Kesejahteraan, kemakmuran bisa dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Putra-putri terbaik kita bisa mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang setinggi-tingginya. Akses layanan publik bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Akses pendidikan, semuanya mudah. Akses kesehatan, semuanya mudah. Tidak ada masyarakat yang tidak dapat terlayani dengan layanan publik maupun kesehatan dimanapun. Semua bergelimang dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Keluarga Indonesia menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, abadi selamanya. Inilah menjadi impian kita, semoga segera terwujud. Namun, korupsi telah merubah segalanya. Dampak masif korupsi sangat terasa di berbagai bidang yang sudah kita rasakan. Yang pertama, bidang ekonomi, terjadinya penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa, hingga meningkatnya hutang negara. Di bidang sosial, kemiskinan tidak kalah
sakitnya, bahwasannya meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang tidak kalah penting adalah terjadinya demoralisasi atau dekadensi moral, penurunan moral masyarakat dikarenakan kemiskinan, dan lain sebagainya. Di bidang birokrasi pemerintahan, birokrasi tidak efisien atas layanan publik, matinya etika politik, etika sosial politik, dan runtuhnya otoritas pemerintahan, dan sebagainya. Di bidang politik dan demokrasi, kan munculnya kepemimpinan yang korup, menguatnya plutokrasi atau kewenangan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh para pemilik modal, para orang kaya yang sudah barang tentu akan mengganggu kelancaran berjalannya pemerintahan secara baik, akan cenderung terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini yang selanjutnya menimbulkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Di bidang penegakan hukum, fungsi pemerintahan mandul, menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Di bidang pertahanan dan keamanan, dilihat lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, nggak ditemukan adanya nelayan-nelayan asing yang memasuki wilayah perairan, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dampak masif korupsi menimbulkan kerusakan lingkungan yang dasar. Penebangan hutan yang terjadi tanpa diimbangi dengan penerapan aturan akan menurunkan kualitas lingkungan hidup, yang selanjutnya akan menurunkan juga kualitas hidup manusia. Inilah gambaran potret masyarakat Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, bergelimang dengan tingkat kemiskinan yang sudah barang tentu juga akan berimbas pada tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat kesehatan juga rendah. Sebenarnya apa itu korupsi? Korupsi telah merubah segalanya. Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Korupsi merubah segalanya. Korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk di seluruh bidang, seluruh sendi kehidupan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang kata kerjanya adalah corrumpere, yang berarti busuk, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Dan beberapa negara di dunia juga menggunakan istilah korupsi dengan istilah masing-masing, seperti dari bahasa Inggris, corruption, korup, ya, yang artinya jahat atau rusak atau curang. Bahasa Prancis juga mirip, corruption, yang berarti rusak, dan bahasa Belanda koruptie, yang istilah bahasa Belanda inilah yang menjadi turunan dipergunakan di Indonesia di bahasa ini. Malaysia sendiri menggunakan istilah korupsi dengan kata rasuah, yang berasal dari bahasa Arab atau artinya yang bahasa Arab itu riswah, yang artinya suap menyuap, identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap, dan menerima suap. Para ahli juga menyatakan korupsi berbagai macam, diantaranya yang pertama menurut Chalmers bahwa korupsi diartikan sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Sementara Centuria mengatakan korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Dan Syed Hussein Alatas menyatakan korupsi sebagai tindakan yang meliputi penyuapan, bribery, pemerasan, extortion, dan nepotisme. Sementara Transparansi Internasional menyatakan bahwa korupsi itu sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau yang dekat dengannya
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara yuris formal, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwasannya korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Indonesia sebenarnya sudah tidak kurang, sudah sejak lama menggaungkan pemberantasan korupsi ini dengan berbagai macam aturan yang sudah diterbitkan. Kita ketahui tahun 71 ya, tahun 1971 adanya Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yang lahir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 71, dan berbagai macam undang-undang juga dilahirkan hingga tahun 99, 2001, dan tahun 2002 lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang gencar melakukan perlawanan terhadap korupsi saat ini, hingga lahirnya juga aturan-aturan pelaksanaan yang ada, itu termasuk diantaranya PP 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Inpres 5 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan tahun 98 sebenarnya pemberantasan korupsi ini digaungkan dengan adanya TAP MPR nomor 10 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tindak pidana korupsi ini sebenarnya terdiri menjadi 30 delik yang sudah disederhanakan menjadi 7 delik tipikor sebagaimana Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Yang pertama adalah terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang kedua terkait dengan pemberian sesuatu janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau dikenal dengan istilah penyuapan. Yang ketiga terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat terkait dengan perbuatan pemerasan. Yang kelima terkait dengan perbuatan curang. Yang keenam terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh berkenaan dengan gratifikasi. Delik inilah yang menjadi bahasan untuk diberantas oleh kita semua. Selanjutnya, sahabat antikor dimanapun berada, apa sebenarnya yang menjadi sebab korupsi ini bisa terjadi? Beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli menyatakan berbagai macam unsur ataupun sebab korupsi itu bisa terjadi. Yang pertama, sebagaimana dikemukakan oleh Robert Klitgard yang terkenal dengan teori CDMA, CDMA, kepanjangan dari Corruption, Directionary, Monopoly, Accountability. Bahwasannya korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang kedua, ada teori korupsi yang disampaikan oleh Krishey, Donald Krishey, yang terkenal dengan teori fraud triangle teori. Bahwasannya ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Bahwa ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama, memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi masing-masing. Dan ada teori yang disampaikan, teori willingness and opportunity to corrupt, ya. Bahwasannya teori ini menyebutkan korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dikarenakan kelemahan sistem pengawasan kurang dan sebagainya, dan adanya niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Dan ada juga teori cost benefit, ya. Teori ini menyatakan, ya, sesuai namanya, bahwasannya korupsi terjadi jika manfaat yang didapat dari pelaku korupsi dirasakan lebih besar dari biaya atau risiko yang
akan dirasakan oleh pelaku korupsi itu sendiri. Dan ada Ghosn teori yang dikemukakan oleh Jack Malone, yang bahwasannya teori korupsi itu terjadi dikarenakan 4 faktor dengan huruf Ghosn, ya, G-O-N-E, terdiri dari kata-kata greed, yang artinya keserakahan, opportunity, kesempatan, needs, kebutuhan, dan expose, pengungkapan. Ini sebagai 4 faktor ini yang menjadikan korupsi itu terjadi. Sebagaimana ketahui, manusia yang serakah, manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang sudah didapat, menimbulkan keserakahan dan opportunity, kesempatan. Sebagaimana Bang Napi mengatakan, bahwasannya kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Sebagaimana halnya korupsi dapat terjadi dikarenakan adanya kesempatan. Needs atau kebutuhan dikarenakan kebutuhan manusia yang banyak, sama karena tidak bisa bersyukur, ya, menimbulkan keinginan untuk melakukan korupsi. Sementara expose berkaitan dengan pengungkapan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Sahabat Antikor dimanapun berada, faktor yang tidak kalah pentingnya dari pemberantasan korupsi ini sebenarnya adalah integritas. Tidak hanya pemberantasan, sebenarnya faktor integritas ini sebenarnya dapat digunakan sebagai pengendali ataupun upaya dari diri kita sendiri untuk jauh dari korupsi. Apa itu integritas? Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kerja, di masyarakat, maupun nilai moral pribadi. Ada 9 nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi yang diyakini pada saat ini, yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu nilai inti terdiri dari kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Di kelompok sikap itu ada adil, ya, berani, dan peduli. Di kelompok etos kerja itu ada kerja keras, mandiri, dan sederhana. Jujur itu dapat dikatakan sebagai selalu bicara dan berbuat sesuai dengan fakta atau konsisten, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, dan tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Disiplin berarti berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada pada setiap kegiatan. Tanggung jawab berarti dapat, ya, selalu menyelesaikan pekerjaan dan tugas secara tuntas dengan baik. Adil berarti selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih, sama rata, sama rasa terhadap siapapun. Berani artinya berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, dan berani mengakui kesalahan. Peduli berarti menjaga diri dari lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Kerja keras dapat katakan sebagai selalu berusaha untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil terbaik, menghindari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Mandiri berarti mandi sendiri. Kalau kita mandi sendiri berarti kita tidak ada teman dalam mandi. Artinya apa? Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Selagi kita bisa menyelesaikan pekerjaan, kenapa kita menyuruh orang lain? Inilah yang dikatakan dengan mandiri, mampu mengerjakan sendiri tanpa menyuruh atau memanfaatkan kesempatan dengan menyuruh bantuan orang lain. Sederhana berarti selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan juga tidak ria. Sahabat Antikor, dimanapun berada, selalunya apa strategi pemberantasan korupsi itu yang bisa dilaksanakan? Yang pertama adalah strategi represif, atau katakanlah ini strategi agar kita takut untuk melakukan korupsi. Ya. Yang kedua, strategi perbaikan sistem, maksudnya agar tidak bisa melakukan
korupsi, dan yang ketiga adalah strategi edukasi dan kampanye agar kita tidak mau melakukan korupsi. Ketiga strategi ini tentunya tidak bisa berjalan masing-masing, berjalan sendiri, namun perjalanannya harus secara beriringan agar tujuan atau dari pemberantasan korupsi ini bisa segera terwujud. Strategi represif misalnya KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi perbaikan sistem juga perlu dilaksanakan, mengingat pelayanan publik yang belum transparan tentu akan menimbulkan atau memicu terjadinya penyuapan. Budaya gratifikasi yang selama ini ada di Indonesia sudah selayaknya kita kendalikan, dalam arti selayaknya yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik tentunya sudah barang tentu harus kita hindari atas perilaku pemberian gratifikasi ini. Selaku penyelenggara pelayanan publik, kita harus menolak gratifikasi. Sistem yang baik dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. Semoga dengan perbaikan sistem tersebut, hal-hal atau perbuatan korupsi dapat dihindari. Yang ketiga, strategi edukasi dan kampanye. Bahwasanya ini strategi yang baik untuk kita semua, ya, dapat dilakukan siapa saja. Edukasi dan kampanye dimanapun berada selalu mengkampanyekan pemberantasan korupsi, dan pada intinya di strategi ini adalah perlunya kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Mengingat kita berbagai macam, berbagai ragam, tentunya kesamaan ini perlu agar kita sama-sama mengetahui bahwasannya mana hal-hal yang dilarang, mana hal-hal yang dibolehkan, dan mana hal-hal yang tidak dibolehkan. Edukasi dan kampanye menjadi penting sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi. Berani, siap beraksi memerangi korupsi, tentu. Mari segera laporkan perbuatan yang berindikasi korupsi, pantau pelayanan publik yang kita alami, dan berkaryalah tentang korupsi. Apapun itu bentuknya. Yang bisa membuat film, silakan membuat film. Yang bisa berpuisi, silakan membuat puisi. Yang membuat drama, silakan membuat drama, dan sebagainya. Semoga dengan aksi ini kita semua bisa memerangi korupsi. Apa tips yang bisa dilaksanakan untuk memberantas korupsi ini? 1. Pantang terlibat dengan tindak pidana korupsi. Apapun itu, perilaku apapun itu, siapapun dia, agar kita menghindari dan jauh dari korupsi. Yang kedua, berlatih untuk berintegritas. Dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun, kita berusaha untuk berlatih selalu berintegritas. Yang ketiga, pilih aksi. Aksi apapun itu, dalam rangka pemberantasan korupsi, sekecil apapun itu sangat berarti untuk pemberantasan korupsi. Semua bisa berbuat. Dan yang keempat adalah mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ajak semuanya untuk melakukan hal yang sama dalam kita memberantas korupsi. Semoga melalui 4 tips ini pemberantasan korupsi bisa terwujud. Baik, sahabat Antikor, dimanapun berada, kita mencoba menggugah semangat kita untuk memberantas korupsi ini dengan menyanyikan lagu Antikor Tolakor. Antikor, anti korupsi, tolakor, tolak korupsi. Saya siap untuk beraksi, jiwa raga sepenuh hati. Untuk saya, untuk Anda, untuk kita, untuk semua. Adil makmur, bahagia, sejahtera selamanya. Antikor, tolakor, untuk kita bahagia. Antikor, tolakor, untuk semua sejahtera. Antikor, tolakor, adil makmur semuanya. Antikor, tolakor, abadi selamanya.
abadi selamanya. Ya, dengan antikor, dengan tolakor. Semoga kita bisa beraksi, kita bisa bahagia, kita bisa sejahtera. Kita bisa mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang bebas dari perilaku korupsi. Indonesia menjadi negeri yang bebas dari korupsi. Baik, sahabat Antikor dimanapun berada, sebagai akhir dari sesi ini, saya berharap kepada sahabat Antikor yang menyaksikan video ini untuk dapat menyampaikan masukan sebagai evaluasi bagi saya dalam menghasilkan karya yang lebih baik lagi di masa mendatang. Melalui link yang terdapat di deskripsi media ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Dari kota ke Pulau Bali, semoga kita berjumpa lagi. Bertamasya ke Sulawesi, semoga Indonesia bebas dari korupsi. Semangat pagi, 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 pagi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.